Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di Belajar Mudah Matematika. Masih di bab ke-1, perpangkatan dan bentuk akar. Namun kali ini kita belajar tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Sebelum pembelajaran dimulai, pada tayangan video yang keempat ini kita belajar terbagi dalam 3 kegiatan. Kegiatan 1, kegiatan kedua, dan kegiatan ketiga. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan. Kalian sudah mengenal bagaimana 3 pangkat 5. Ini bilangan berpangkat, yaitu perkalian bilangan berulang berbasis 3 sebanyak 5 kali. Nah, sekarang bagaimana dengan 3 pangkat 0 atau 3 pangkat negatif 4? Baiklah, sekarang menginjak pada kegiatan ke-1, bilangan real tidak 0 berpangkat 0. Ada perkalian bilangan berpangkat yang berbasis sama, yaitu sama-sama berbasis 3. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika perkalian bilangan berpangkat yang berbasis sama, maka pangkatnya dijumlahkan seperti yang tertulis berikut ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 0 ditulis 3 pangkat 2 ditambah 0. Berapa hasilnya 2 ditambah 0? Ya, tentunya hasilnya 2. Maka kita tulis 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kalian sudah tahu hasilnya adalah 3 kali 3 menghasilkan 9. Dan kita lihat, kalau 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 0 hasilnya 9. Sekarang 9 jika dikalikan 1 hasilnya juga 9. Kita bisa berkesimpulan bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1. Atau dengan cara lain, bisa dengan menggunakan pembagian bilangan berpangkat yang berbasis sama, yaitu sama-sama berbasis 2. Pada pembahasan sebelumnya, bilangan berpangkat yang berbasis sama jika dibagi maka pangkat bisa dengan operasi pengurangan. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat 3 dikurangi 3. Yang tentunya 3 dikurangi 3 itu hasilnya 0. Maka 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kita menggunakan perkalian berulang seperti nampak pada layar, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Dan penyebutnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Pembilang menghasilkan 8 dan penyebutnya 8. Maka 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. Masalah yang sama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 menghasilkan 2 pangkat 0. Dan yang bagian kedua, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 hasilnya 1.
Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kita lihat lagi. Ada bilangan 5.749. Jika diuraikan sama dengan 5.000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 9. 5.000 juga kita uraikan kembali. 5 kali 1.000 ditambah 700 jika diuraikan 7 kali 100 ditambah 40, maka diuraikan 4 kali 10, sementara 9 jika diuraikan 9 kali 1. Nah, yang berikutnya 1000 bisa diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 1000 sama dengan 10 pangkat 3. 100 10 pangkat 2. 10 itu bisa ditulis 10 pangkat 1, dan 1 bisa ditulis 10 pangkat 0. Kalau kita melihat ada bilangan berpola, ribuan 10 pangkat 3, ratusan 10 pangkat 2, puluhan 10 pangkat 1, dan satuan 10 pangkat 0. Maka kita juga bisa berkesimpulan bahwa 10 pangkat 0 sama dengan 1. Akhirnya kita bisa berkesimpulan secara umum A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak 0. Kita lanjutkan dengan kegiatan kedua. Bilangan real tak 0 berpangkat bulat negatif. Ada bilangan 1/2 pangkat 3. Angka 1 diubah menjadi 2 pangkat 0. Sedemikian sehingga 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0 dikurangi 3. Kalian sudah tahu hasil 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Maka 2 pangkat 0 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Jadi 1/2 pangkat 3 bisa ditulis menjadi 2 pangkat negatif 3, atau sebaliknya 2 pangkat negatif 3 bisa ditulis menjadi 1/2 pangkat 3. Jadi kita berkesimpulan bahwa 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Dan harus diingat bahwa A-nya tidak 0. Kita lihat yang bilangan yang lain. 1/5 pangkat negatif 3. Seperti sebelumnya, 1 diubah menjadi bilangan berpangkat 0, yaitu 5 pangkat 0. Sedemikian sehingga 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat negatif 3 sama dengan 5 pangkat 0 dikurangi negatif 3. Kalau kalian perhatikan pangkatnya 0 dikurangi negatif 3. Maka kalian harus ingat bahwa dikurangi dengan bilangan negatif bisa diubah menjadi 0 ditambah 3. Atau negatif kali negatif hasilnya positif. Maka 5 pangkat 0 dikurangi negatif 3 bisa pula ditulis 5 pangkat 0 ditambah 3. Dan hasilnya 5 pangkat 3. Sehingga 1/5 pangkat negatif 3 bisa ditulis menjadi 5 pangkat 3, atau sebaliknya 5 pangkat 3 bisa ditulis menjadi 1/5 pangkat negatif 3. Nah, kesimpulan yang kedua, 1/5 A pangkat negatif N sama dengan A pangkat
N dengan catatan A tidak 0. Perhatikan tabel berikut ini. Kalian ingat, catat baik-baik. Ada bilangan 1000, kita menggunakan sifat perkalian dan pembagian perpangkatan. 1000 itu sama saja dengan 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1. Sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 10 pangkat 3. Sehingga bisa berkesimpulan bahwa 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Demikian pula dengan 100 menjadi 10 pangkat 2. 10 menjadi 10 pangkat 1. Jadi kalau ada bilangan yang tidak ada pangkatnya, itu sama saja artinya berpangkat 1. Sementara 1 sama dengan 10 pangkat 0. Bagaimana dengan 1/10? Nah, 1/10 itu sama dengan 1 dibagi 10. Satunya diubah menjadi 10 pangkat 0. Demikian sehingga 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 0 dikurangi 1. Atau sama dengan 10 pangkat negatif 1. Jadi 1/10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat negatif 1. Atau kita sering menyebut 1/10 sama dengan 10 pangkat negatif 1. Maka bagaimana dengan 1/100? Maka 1/100 itu sama saja dengan 1/10 pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat negatif 2 kalau diubah menjadi pangkat negatif. Itulah tadi pembahasan tentang bilangan yang tidak 0 berpangkat 0 atau bilangan yang tidak 0 berpangkat bulat negatif. Kita lanjutkan dengan kegiatan ketiga, bentuk akar. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan? Nampak 2 kuadrat sama dengan 4. Maka akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Jadi 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. 4 adalah bentuk kuadrat dari 2. Maka akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Demikian pula dengan bentuk kuadrat dari 100 adalah 10. Maka akar kuadrat dari 100 hasilnya 10. Bagaimana dengan akar kuadrat dari 400? Tentunya ini bisa diuraikan. 400 bisa ditulis dengan 4 kali 100. Sehingga akar kuadrat dari 400 sama dengan akar kuadrat dari 4 kali akar kuadrat dari 100. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2 dan akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Maka akar kuadrat dari 400 sama dengan 20. Bagaimana dengan masalah yang lain? Kalian bisa perhatikan. Ya, dengan melihat cara bagian atas, maka akar kuadrat dari 1.440.000 bisa dikerjakan sebagai berikut. Nah, itu cara mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Untuk lebih mudahnya dan kalian lebih paham, walaupun ini bukan tugas ataupun PR,
silahkan kalian lengkapi seperti yang sudah dicontohkan di atas. Bagian titik-titik kalian kerjakan dengan sempurna sampai tuntas. Kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, kalian perhatikan di sini ada akar kuadrat dari 22.500. Ada angka 225 dan ada angka 100. Maka akar kuadrat dari 225 kalian sudah tahu hasilnya adalah 15, dan akar 100 adalah 10, maka 15 kali 10 sama dengan 150. Jadi kalian bisa langsung menjawab berapa akar kuadrat dari 22.500, hasilnya langsung ditulis 150. Demikian pula dengan akar kuadrat dari 40.000, langsung ditulis hasilnya berapa dan seterusnya sampai akhir. Dan kita lanjutkan dengan bagian kedua, bagaimana mendapatkan akar pangkat n dari suatu bilangan. Sudah kita maklumi bersama bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 dan hasilnya 8. Akar pangkat 3 dari 8 bisa ditulis dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Maka hasilnya 2. Begitu pula dengan negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Sementara positif 4 dikali negatif 2, positif dikali negatif menghasilkan negatif, maka hasilnya jadi negatif 8. Akar pangkat 3 dari negatif 8 sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 2 pangkat 3 dan hasilnya negatif 2. Ini ada masalah akar pangkat 3 dari 125, bagaimana jawabannya? Demikian pula dengan akar pangkat 3 dari negatif 64. Silakan simak jawabannya sebagai berikut. Nah, itulah jawaban bagaimana cara mendapatkan akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Ya, kita mencoba menentukan akar pangkat 3 dari suatu penyelesaian soal tentang bangun ruang. Ya, besar volume dari sebuah kubus adalah 216 cm3. Yang akan kita cari adalah panjang sisi dari kubus tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Sementara kita tahu bahwa volume kubus di dalam soal adalah 216 cm3, S adalah sebagai panjang sisi kubus. Kita selesaikan bahwa volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi, atau S kali S kali S, sehingga ditulis S pangkat 3. Sementara sudah diketahui bahwa volume kubus sama dengan 216, maka S pangkat 3 sama dengan 216. Yang akan kita cari adalah berapa S. Jadi
S bisa diselesaikan dengan akar pangkat 3 dari 216. Ya, bahwa 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216. Jadi 216 merupakan bentuk pangkat 3 dari 6. Sehingga kita bisa menjawab bahwa S sama dengan 6. Jadi panjang sisi kubus adalah 6 cm. Sebelum melanjutkan ke bagian 3 dari bentuk akar ini, kalian perhatikan layar berikut. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Karena bentuk kuadrat dari 4 adalah 2. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Karena 8 merupakan bentuk pangkat 3 dari 2. Sementara di sini akar pangkat 3 ditulis 3 dan bagian atas akar pangkat 2 tidak ditulis 2. Namun kita sepakati bahwa kalau tidak ditulis ini artinya akar pangkat 2 atau bisa disebut pula dengan akar kuadrat. Demikian pula bagaimana dengan cara penyelesaian akar kuadrat dari 8 atau akar pangkat 2 dari 8.